di tenda, mau jam berapa aja selesai ibadah nggak apa-apa. Tapi saya harus pulang malam hari ini. Makanya kecil ini. Saya harus pulang malam hari ini karena besok pagi saya akan pimpin di gereja lokal kami ada retret juga untuk anak-anak sekolah minggu ya. Saya mohon kerjasamanya mungkin selama saya sedang ada dalam firman Tuhan, tidak ada yang pakai handphone merekam kah atau apa, karena saya rindu semua kita boleh menikmati Tuhan. Tidak ada yang ya minta maaf kalau untuk itu boleh, tetapi untuk malam hari ini kalau mendengarkan firman Tuhan kita semua fokus. Katakan sama-sama fokus. Fokus. Kalau cuma untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saudara, teman-teman, hamba-hamba Tuhan boleh lupain saya. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan ingatan yang baik kepada kita tentang kebenaran. Katakan amin. Jadi sekali lagi tidak ada handphone yang merekam. Ya. Terima kasih. Malam hari ini saya akan bawakan sebuah kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama melihat di dalam Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Filipi 1 ayat yang ke-6 kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang paling keras yang teman-teman bisa suarakan. Sudah? Ada di nggak ada ya. Oke, sama-sama ya yang sudah dapat. Yuk 1 2 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Katakan amin. Sebuah ayat yang memberitahukan kepada kita bahwa ada hal yang harus kita selesaikan dengan baik. Bukan hanya dimulai dengan baik, tapi diselesaikan dengan baik. Saya akan cerita dulu, ada satu cerita teman-teman. Kalau sekarang mungkin tidak terlalu sering ada lagi kejadian untuk orang masuk warga negara Indonesia. Tapi puluhan tahun yang lalu masih banyak dari orang-orang tua kita yang warga negara asing, khususnya orang Chinese yang banyak. Ya, lalu mereka akan memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Maka akan dites. Ya, kewarganegaraan itu akan diberikan kalau dia lulus ujian. Jadi ada hakim yang akan ngetes mereka. Itu masih di zaman 20-30 tahun yang lalu itu banyak. Nah, ada ceritanya begini. Seorang ibu mau dites untuk masuk warga negara Indonesia. Lalu waktu di dalam pengadilan ada hakim dan lain sebagainya, ditanya lah, lambang negara kita apa? Burung Garuda. Apa bendera Indonesia? Apa? Merah putih. Dia tahu gitu ya. Lalu pas tanya pertanyaan yang ini, ditanya, kapan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia? Ibu ini jawab, 16 Agustus. Hakim bilang, bener Bu, coba ingat lagi, ada salah itu. Kapan tanggal lahir kemerdekaan Indonesia? Dia jawab tetap 16 Agustus. Udah, kalau gitu ibu pulang, belum bisa lulus. Minggu depan datang lagi. Minggu depan dia datang lagi, hakim tanya macam-macam, pas pertanyaan yang sama. Kapan kemerdekaan Republik Indonesia? Dia katakan 16 Agustus, Pak Hakim. Lalu hakim yang di sebelah, yang wakil hakim katakan, Pak, tanya sama dia tahu nggak lagu 17 Agustus tahun 45 itu? Suruh dia nyanyi, supaya siapa tahu dia ingat gitu ya, kasihan udah 2 kali. Lalu dia bilang, Ibu bisa nyanyi itu lagu kita itu, yang lagu kemerdekaan kita. Oh, tahu Pak Hakim. Dia nyanyi. 16 Agustus tahun 45. Marah hakim. Bu, stop dulu. Salah itu tanggalnya. Bukan tanggal itu yang dekat-dekat dengan tanggal. Coba ibu ulang lagi. Dia tetap nyanyi. 16 Agustus tahun 45. Hakim yang di sebelah wakilnya bilang, Pak Hakim sudahlah. Kasih terus dia aja lah. Sudah, biarin dia nyanyi itu sampai akhir. Ya sudah Bu, ibu nyanyi sampai akhir. Dia nyanyi. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Kira-kira kalian ngerti? Ya. Kalian ngerti? Ibu ini tahu nggak tanggal 17? Tahu. Tapi dia pengen memang menyelesaikan apa yang dia belajar tentang lagu itu. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan. Belum selesai, akhirnya ibu ini lulus atau enggak jadi warga negara Indonesia? Lulus. Ada hal yang kita bisa tarik dari cerita lucon ini. Artinya begini, segala sesuatu itu harus diselesaikan sampai akhir. Coba bilang sama kanan kirimu, sampai akhir. Halo teman-teman, perjalanan kekristenan kita itu juga sampai di akhir.
Bukan hanya memulai sesuatu tetapi sampai di akhir. Dan yang puji Tuhannya dalam ayat ini katakan, dia dalam hal ini Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhir pada hari Kristus Yesus. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih baik. Dikatakan kata meneruskan ini dalam bahasa Inggris memakai kata menyelesaikan, mengakhiri pada akhirnya. Nah ini lebih dalam lagi, lebih dalam pengertiannya. Kenapa? Karena bukan cuma meneruskan. Karena kata meneruskan hanya sekedar meneruskan, bisa jadi di tengah jalan dia stop. Tetapi bicara tentang menyelesaikan, mengakhiri artinya benar-benar sampai di akhir. Jelas itu sampai di akhir. Nah sekali lagi perjalanan kekristenan kita di dalam Tuhan, dia yang bersama-sama dengan kita memulai sesuatu yang baik, kita harus selesaikan juga sampai akhir. Bukan hanya awal tapi sampai akhir. Kalau tidak, maka di sini dikatakan ada sesuatu. Ada yang menjadi endingnya, ada yang menjadi tujuan akhir. Di dalam ayat ini dikatakan, kita suka atau tidak suka, kita siap atau tidak siap. Boleh tolong nggak usah di treble-nya itu dimatiin aja, jadi dia tidak gaul. Oke, kita siap atau tidak siap, kita suka atau tidak suka, maka hari Kristus itu akan datang. Ya ini bagus, sudah, terima kasih. Hari Kristus itu akan datang. Nah saya minta kita akan belajar pada malam hari ini bagaimana kita menjelang atau kita sampai kepada hari tentang Kristus itu. Bicara tentang bagaimana kita siap, ready menyambut hari itu. Gereja Tuhan jangan hanya terbuai dengan sekarang ini kemurahan Tuhan, kebaikannya Tuhan, kasih karunia. Ada jemaat kami pindah ke kota lain, lalu dia ikut anaknya di gereja yang lain, bukan GPDI. Satu kali waktu saya datang ke sini, saya ketemu, saya katakan, Om ada kebaktian di mana? Dia bilang 1 tahun saya ikut anak saya kebaktian di gereja lain. Itu gereja besar, terbesarlah di Batam, bla bla bla, dia bilang. Tapi saya pindah ke gereja, tetap ke gereja GPDI yang kecil. Kenapa? Karena saya lihat dalam 1 tahun itu semua khotbah tentang kasih karunia, mujizat Tuhan, tentang berkat. Dia bilang saya sudah tua, khotbah yang kayak gini nggak bisa membawa saya masuk dalam kerajaan sorga. Yang saya butuhkan adalah persiapan untuk menjalankan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dengar baik, gereja Tuhan, kalian jangan cuma mau dapat yang enak di telinga kalian, tetapi sebuah pengajaran yang membawa kalian siap. Katakan sama-sama siap. Siap sampai kepada hari Kristus itu datang. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa yang harus kita persiapkan? Saya mengajak kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Membaca di dalam satu kitab yang jarang ya, bahkan tidak terlalu banyak orang suka baca ataupun khotbah dari sini. Kidung Agung, mari buka Kidung Agung pasalnya yang ke-8. Kidung Agung pasal yang ke-8, saya mengajak kita melihat dari ayat Oke. Saya aja melihat pada ayat yang ke-8, Kidung Agung 8 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kami, perhatikan, kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila dia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila dia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok, dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Teman-teman, Kidung Agung, kitab Kidung Agung ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Nah, banyak orang tidak terlalu menyukai kitab Kidung Agung ini karena tidak terlalu mengerti. Bahkan banyak orang menganggap kitab ini tidak rohani. Ada beberapa kalimat-kalimat yang seringkali kita merasa bahwa itu tabu untuk diucapkan. Tetapi dengar baik, kitab Kidung Agung adalah kitab yang diwajibkan di Israel. Kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang diwajibkan untuk dibaca ketika bangsa Israel itu memperingati hari Paskah. Nah, hari Paskah bagi bangsa Israel itu adalah merayakan hari kebebasan mereka keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Itu Paskah, ya.
waktu mereka tinggalkan Mesir. Jadi hari Paskah itu bicara tentang kemenangan, kebebasan untuk mereka, kemerdekaan buat mereka. Jadi kalau kitab Kidung Agung harus dibaca, wajib dibaca. Artinya kitab ini berbicara tentang sebuah kemenangan. Kitab ini berbicara tentang sebuah kemerdekaan, kelepasan, kebebasan. Nah, kenapa kita bisa melihat dalam beberapa ayat yang kita baca tadi tentang dalam Kidung Agung ini bicara tentang calon mempelai yang perempuan yang dikaitkan dengan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saya tadi bilang kita mempersiapkan diri untuk hari Kristus itu. Ini bicara tentang gereja Tuhan. Saya dan teman-teman semua mempelainya Kristus dan mempersiapkan sampai kedatangan Tuhan. Ayat ini berbicara tentang mempelai wanita. Mempelai wanitanya Salomo yang bernama Sulamit. Tetapi referensi yang saya baca dan belajar bahwa ada yang bilang bahwa ketika dia bicara tentang adik perempuannya, itu dia bicara tentang gambaran dirinya sendiri ketika dia masih muda. Nah, di ayat ini dikatakan ada seorang perempuan yang memiliki buah dada, bicara tentang orang yang belum memiliki, artinya belum siap. Orang yang belum dewasa. Anak perempuan yang belum memiliki buah dada itu adalah anak perempuan yang belum dewasa. Orang Kristen, gereja Tuhan. Kalau saya malam hari ini bicara dengan teman-teman anak-anak youth yang ada di GPDI, banyak kali kita ada di kelompok yang seperti ini. Belum dewasa. Gereja Tuhan tapi belum dewasa. Bagaikan adik perempuan di sini dikatakan yang belum dewasa. Belum siap kalau ada datang orang meminang. Bicara tentang orang datang meminang, bicara tentang kalau kita kaitkan dengan yang tadi, bicara tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Nah, di sini dikatakan bahwa Sulamit sebagai mempelai perempuan yang sudah dewasa, dia berkata dirinya siap untuk menjadi tembok. Katakan sama-sama tembok. Malam hari ini saya akan bicara tentang tembok, teman-teman. Bicara tentang tembok, bicara tentang sebuah pertahanan. Setuju atau tidak? Tembok bicara tentang sebuah pertahanan, ya. Zaman dulu tembok itu sangat dibutuhkan untuk menduduki sebuah wilayah. Kalau bisa merobohkan temboknya berarti wilayah di belakangnya itu bisa. Sama seperti tembok Yeriko. Waktu roboh maka mereka bisa apa? Masuk ke tanah Kanaan. Jadi sekali lagi, tembok pada zaman dulu itu sangat dibutuhkan. Tembok itu siap menjadi sesuatu yang menghalangi juga musuh untuk datang dan masuk sampai ke dalam dan menduduki wilayah kita. Sekali lagi bicara tentang tembok, ini berbicara tentang sesuatu yang bisa diserang orang. Tembok bicara sesuatu yang sering kali akan dirusak oleh orang. Nah, banyak orang berusaha melakukan banyak hal untuk merusak tembok. Yang paling sering yang dilakukan orang untuk merusak tembok itu kira-kira apa ya? Apa kira-kira? Hah? Dicoret-coret, betul sekali. Dicoret-coret. Seringkali juga di tembok dilemparin kotoran-kotoran, betul? Saya mau tanya, fungsi tembok tadi untuk apa? Pertahanan, untuk melindungi. Kalau ada coretan di situ, apakah itu mempengaruhi fungsi tembok? Ada kotoran di situ, apakah mempengaruhi fungsi tembok? Selama fungsi tembok itu masih berdiri dengan kokoh untuk pertahanan, apapun yang dibuat orang untuk dicoret di situ nggak ngaruh, nggak ngefek. Teman-teman, di hidup kalian ada tembok. Di medsos sekarang itu ada wall. Anak-anak muda pasti tahu itu. Ada tembok. Banyak kali orang nulis di tembok itu yang ngata-ngatain kita. Ada hal-hal yang dicoret di situ, yang ditulis di situ yang nggak enak dengan kita. Tapi dengar baik, selama engkau tetap tembokmu adalah pertahanan, itu nggak ngaruh. Yang setuju katakan amin. Itu sama sekali nggak ngaruh. Kenapa? Karena itu tidak berefek dengan kita. Orang mau nuliskah di dinding tembok itu bilang, tembok hancur lu. Tembok lu apa ya namanya? Apa ya nih dong? Kau jorok lah atau apa gitu. Nggak akan ngaruh. Cuma tulisan. Kenapa banyak di antara kita jadi sewot karena tulisan-tulisan di wall medsos kita yang ngatain kita. Kami habis-habisan dibully orang di medsos. Saya suami istri, kami ngomongin orang. Sampai anak-anak kami bilang, biar kami yang melawan. Saya harus 2 jam ngobrol dengan mereka supaya mereka hatinya itu aman gitu. Karena mereka melihat orang tua mereka dikata-katain. Saya bilang itu nggak ngaruh, nggak ngefek. Karena tembok kita
kita selama dia tetap berdiri dengan pertahanannya, itu semua nggak ngaruh. Yang setuju katakan amin. Halo anak-anak muda, jangan engkau sewot dengan semua yang orang tulis. Saya kemarin bicara, itu tidak ngaruh apapun, karena yang mengaruhi kita, mempengaruhi kita adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tembok berbicara tentang pertahanan. Yang engkau harus pertahankan adalah fungsinya untuk sebagai pertahananmu, ya. Nah, yang luar biasanya di dalam ayat ini, perhatikan. Di ayat ini katakan, di atas tembok didirikan atap perak. Ini bicara tentang tembok yang seolah dimahkotai dengan sesuatu yang berharga. Perak berbicara tentang sesuatu yang berharga. Ada kemuliaan di atasnya. Dengar baik, di tembok kehidupan kita bukan atap biasa, bukan atap jerami, bukan rumput dan lain sebagainya. Tapi Alkitab katakan ada atap perak. Ada sebuah nyanyian profetik dari seorang raja besar, Daud, di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-12. Dia katakan, Engkau Tuhan memahkotai tahunku dengan kebaikan. Memahkotai, kata memahkotai bicara tentang atap. Daud sebagai penulis dari ayat ini, Daud tahu persis bahwa tahun-tahun yang dijalani olehnya itu bukan tahun yang mudah. Kita tahu bersama bahwa bukan tahun yang gampang untuk dia lewati, tapi tahun yang sulit. Biasanya akan muncul hal-hal yang sulit yang tidak terduga. Mulai dari Daud waktu dia jadi gembala, ada binatang-binatang buas yang datang tiba-tiba, betul? Lalu dia berhadapan dengan apa lagi nih? Goliat, musuh yang begitu besar. Tapi waktu dia sudah kalahkan Goliat, gak berhenti sampai di situ kesulitannya Daud. Setuju? Muncul Goliat yang lain. Raja yang selama ini dia layani, raja yang selama ini dia bantu, raja yang selama ini dia bela, berubah jadi Goliat. Bahkan anak kandungnya Absalom berubah menjadi Goliat. Tetapi sekali lagi, begitu sulitnya Daud, ada banyak musuh-musuhnya. Tapi Alkitab katakan dia menulis, Tuhan memahkotai tahunnya dengan apa? Dengan apa? Kebaikan. Itu sebabnya nggak salah dalam Mazmur 23 dia katakan, kebaikan dan kemurahan belakang mengikuti aku seumur hidupku. Bisa katakan amin? Hei teman-teman, bukan cuma engkau mengalami kesulitan, bukan cuma engkau yang mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupmu. Tapi perhatikan Daud, dia bisa mengcrop semua dari yang terjadi dalam hidupnya. Bukan hanya bicara tentang yang jelek yang dia ingat. Seringkali kita ingat yang jelek, tapi Daud dia berani untuk memfilter yang baik. Dia katakan tahun hidupnya itu dimahkotai oleh kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tadi kami ada sesi anak-anak hamba Tuhan. Seringkali yang kita lihat hanya yang sulit sebagai anak hamba Tuhan. Tapi tundukkan kepalamu dan renungkan. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Katakan amin. Ada begitu banyak kemurahan-kemurahan Tuhan. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Kalau engkau ada seperti engkau sekarang ini, itu kebaikan Tuhan. Beranikah engkau untuk berkata bahwa hidupmu dimahkotai oleh kebaikan Tuhan? Amin. Katakan amin. Engkau sebagai tembok yang berdiri dan atapmu Tuhan beri. Tuhan yang beri. Atap itu atap perak. Halo anak-anak muda, jangan pernah engkau meremehkan dirimu sendiri ataupun orang lain dan berkata itu tidak ada masa depan. Dengar baik. Tahun hidupmu, bicara tentang hari-harimu, ada atap perak. Katakan sama-sama dengan saya malam hari ini, ada atap perak. Berbicara tentang kemuliaan, berbicara tentang sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ini yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nggak peduli tembok kita itu, saya katakan tadi, seringkali dibuat orang dengan hal yang kotor, dihina orang. Tapi percayalah, kalau kita melihat di sini dengan iman kita, kita mampu berkata bahwa Allah mampu untuk mendirikan atap perak dan memahkotai dengan kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Halo, di atas hidupmu Tuhan mahkotai dengan kemuliaan. Amin. Engkau bisa datang dari keluarga yang hancur-hancuran. Engkau bisa berada pada ekonomi atau status sosial yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Tapi selama engkau memiliki Tuhan, maka dengan iman engkau akan melihat Tuhan memahkotaimu, hari-harimu dengan kemuliaan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Hal yang kedua yang datang kepada tembok, yang pertama tadi mungkin ada coretan, masih bisa diatasi. Tapi hal yang kedua, tahukah teman-teman apa yang akan datang?
Yuk lihat apa yang dikatakan dalam Alkitab yang bisa datang di dalam tembok-tembok kita. Amsal 26. Buka di dalam Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-26. Saya mengajak kita melihat pada ayat yang ke-18 mulai. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Perhatikan ayat ini. Ada statement atau pernyataan seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Teman-teman, sadar atau tidak sadar, kamu mau suka atau tidak, firman Tuhan katakan si jahat ini selalu akan menembakkan panah api terhadap kita yang berdiri sebagai tembok pertahanan. Panah api itu bisa membahayakan. Kalau tadi cuma coretan gak akan ngefek, betul? Tapi panah api itu bisa membahayakan karena bisa merobohkan tembok. Kamu suka nonton film-film kolosal? Kalau sudah panah-panah api, biasanya roboh ini bisa, betul ya? Lalu kamu berkata, bagaimana sekarang kalau begitu? Zaman ini begitu banyak daripada si jahat memanahkan panah api terhadap kita. Lewat apa? Lewat panah-panah api ini, entah masuk lewat narkoba. Lewat apa lagi? Lewat apa lagi? Apa? Seks bebas. Tidak ada lagi orang-orang yang menjaga kekudusan. Tahukah kalian dari semua survei dijamuri, diretet-retet, waktu diberikan yang tertulis, tidak ada orang yang tahu, cuma nulis. Yang, lebih dari 60-70% rata-rata sudah pernah melakukan seks. Itu di gereja kita, anak-anak muda. Itu panah api. Engkau tidak bisa lagi mempertahankan dirimu sebagai tembok yang tadi dikatakan. Waktu untuk membuat siap ketika pinangan itu datang. Tapi dengar baik. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan malam hari ini. Gak ada yang main-main di situ. Saya bisa memperhatikan. Kalian melihat di sini. Saya tidak akan panjang. Tapi ini adalah saat jangan sampai engkau kehilangan dari berkat kebenaran firman Tuhan ini. Iblis sengaja, itu sebabnya perhatikan dengan baik. Saya bicara sekarang ada panah api yang siap untuk memanah setiap tembok-tembok pertahananmu, anak-anak muda. Engkau tidak bisa dengan gayamu dan engkau berkata, hei, aku adalah pelayan Tuhan, aku adalah anak pendeta, bahkan aku adalah hamba Tuhan, maka engkau kuat. Tapi panah api ini berbicara tentang sesuatu yang akan merobohkan. Tapi dengar baik, serangan itu datang kalau engkau tetap mau berdiri dan memilih berdiri sebagai tembok, menyelesaikan sampai akhir apa yang Tuhan beri, apa yang kita akan melihat. Perhatikan dengan baik apa yang akan Tuhan kerjakan. Saya mengajak kita melihat dalam Mazmur 64. Mazmur 64 ayatnya yang ke-7. Apa yang dilakukan di luar dari batas semua kemampuan kita, kekuatan kita. Mazmur 64 ayatnya yang ke-7. Mazmur 64 ayat yang ke-7. Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan kami sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Perhatikan ayat 7. Musuh-musuhmu itu sudah siap dengan rancangannya yang akan menghancurkan kita lewat kecurangannya. Ayat yang ke-7. Tetapi Allah, katakan sama-sama, tetapi Allah. Halo, lebih keras lagi katakan tetapi Allah. Lebih keras lagi katakan tetapi Allah. Hidupmu yang Alkitab katakan, tetapi Allah menembakkan mereka dengan panah, beri kemuliaan kepada Tuhan. Ada panah yang Allah tembakkan kepada mereka. Sekonyong-konyong Alkitab katakan mereka terluka. Boleh katakan amin? Berapa banyak orang sudah pasang jebakan kepada kalian, sudah tahu bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan, tapi mereka pasang jebakan. Engkau seperti dihipnotis. Ada begitu banyak orang, tahukah kalian dari seberang itu mereka pasang jebakan. Orang-orang yang punya potensi yang luar biasa, cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik, punya posisi yang luar biasa dalam pekerjaan, punya uang, lalu ngejar kalian. Daripada dengan sesama kaum muda, ya motor aja punya orang tua. Lebih baik yang punya jabatan tinggi dalam perusahaan PNS, bawa mobil, punya rumah pribadi dan lain sebagainya. Hello, itu panah api. Tapi sekali lagi, ada Tuhan di dalammu yang siap memanahkan panah Tuhan. Alkitab katakan di sini, perhatikan lebih panjang lagi.
lagi, lebih dalam lagi. Saya begitu antusias. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Perhatikan, Dia, Tuhan, membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggelengkan kepala. Maka semua orang yang takut dan memberitakan perbuatan Allah akan mengakui perbuatannya. Sesuatu yang penting yang kita melihat di sini, semua orang akan mengakui pekerjaannya. Saya ingin berkata, ada begitu banyak orang-orang yang gila tadi dikatakan. Orang gila yang memanahkan panah api. Teman-teman tahu nggak orang gila? Orang gila tuh nggak ada pikiran lagi. Kamu jangan bilang, dia kan sahabat saya, masa dia akan jerumuskan saya? Orang gila. Dia nggak pakai pikirannya. Dia nggak pakai bagaimana punya kasihan terhadap engkau, tidak bisa. Orang gila. Sekalipun ada panah api, tapi saya percaya malam hari ini, siapa yang setuju dengan saya katakan, Tuhan punya panah mujizatnya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Dia punya panah mujizat, engkau yang tetap di dalam Tuhan, yang mau berdiri sebagai tembok, Tuhan punya panah api. Mujizat Tuhan yang akan menghancurkan setiap musuh-musuhmu. Yang setuju katakan amin. Mari teman-teman tim pemuji, malam hari ini saya terlalu yakin Tuhan begitu luar biasa yang akan menolong kita. Sekali lagi ayat ini katakan Tuhan memahkotai. Katakan sama-sama memahkotai. Tuhan memahkotai. Saya akan tutup dengan kisah ini. Ada seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Naftali. Naftali. Teman-teman tahu Naftali adalah salah satu daripada anak Yakub. Dia adalah anak dari salah satu gundiknya Yakub. Betul ya? Jadi Yakub punya dua istri, ada Lea dan ada Rahel. Tapi juga ada dua gundik. Ya. Nah, kita melihat di sini bagaimana kehidupan daripada Naftali. Kalau Alkitab katakan dia dapat dari mamanya bernama Bilha, gundik daripada Rahel. Nah, kita tahu bersama bagaimana kuatnya intrik dalam kehidupan keluarga Yakub. Bukan hanya antara Lea dan Rahel, tapi masih ada dua gundik ini. Dan Naftali ini anak kedua dari Bilha setelah kakaknya Dan. Nama Naftali diberikan oleh Rahel kepada Naftali dengan satu arti. Ayo dengar semua. Tahu nggak nama Naftali artinya apa? Pergumulan, pergulatan. Karena Rahel katakan waktu lahir Naftali, dia bergulat dengan kakaknya dan Tuhan sudah memberikan dia kemenangan. Dia bergumul dengan kakaknya dan Tuhan berikan kemenangan. Mana namanya Naftali. Teman-teman tahu bagaimana Naftali dibesarkan? Dia anak gundik, kasihan. Apa yang bisa diharapkan dari seorang anak gundik? Dia bukan anak daripada istri sah. Kalau bagi makanan kah, kalau memperhatikan apapun, kira-kira dia diperhatikan atau anak-anak dari istri sah? Jangankan anak daripada anak Lea aja kalah lo dengan Rahel. Cuman Yusuf yang disayang, betul ya? Benyamin. Naftali gak ada apa-apanya. Tapi dengar baik, bagaimana pahitnya kehidupan. Saya pernah punya teman, dia cerita, papanya itu punya 4 istri dan mamanya tuh istri yang paling terakhir. Dalam keluarga itu dia bilang, semua kakak-kakak saya dari istri-istri yang pertama, kalau makan ayam udah dapat paha, dapat dada, dapat sayap atas. Kami dapat bagian apa? Leher. Tiap kali kami dapat itu, kasihan. Naftali mungkin mengalami hal yang sama, tapi dengar baik, Naftali tahu bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk memberikan atap perak dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Dia tetap berdiri sebagai tembok. Dia tidak kepahitan. Dia tidak putus asa. Dia nggak dendam. Dia nggak kecewa. Dia nggak ngambek. Apa yang terjadi dalam Naftali? Saya baca ayat terakhir. Ya, ayat terakhir dalam Ulangan pasal 33 ayat 23 bicara tentang Naftali. Tentang Naftali dia berkata, dengar baik. Ulangan 33 ayat 23. Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Waktu Musa akan membagi daerah-daerah untuk semua suku-suku Israel yang merupakan suku dari anak-anak Yakub, Naftali tidak lagi seorang diri. Dia menjadi sebuah suku yang besar. Salah satu suku dalam Israel. Waktu Musa bagi, apa yang Musa katakan terhadap Naftali? Tetapi Naftali kenyang. Katakan sama-sama kenyang.
Teman-teman tahu kenyang? Kenyang itu full tank, sudah penuh, nggak bisa diisi lagi, itu kenyang. Dengar baik, ketika atap perak itu yang Tuhan kerjakan ada di dalam kehidupan setiap engkau, di dalam tembok-tembok hidupmu, maka kebaikan dan kemurahan dan kemuliaan, pertolongan, anugerah, apapun itu berkat, itu membuat engkau kenyang. Yang setuju katakan amin. Naftali kenyang, katakan dalam hatimu, aku pun akan dikenyangkan oleh Tuhan. Naftali kenyang, ayat ini katakan, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Berapa banyak malam hari ini yang akan berdiri seperti Naftali? Saya tidak bicara Naftali bukan menjadi anak favorit di keluarganya, tapi yang dia izinkan terjadi adalah dia berdiri sebagai tembok dan izinkan ada atap perak yang Tuhan berikan. Tundukkan kepalamu. Saya akan berdoa secara khusus. Kidung Agung katakan, akan tiba waktunya. Ada begitu banyak anak-anak perempuan yang belum siap ketika dia akan dipinang. Tapi ketika ada seseorang yang mau berdiri sebagai tembok, ada atap kemuliaan Tuhan, atap perak yang Tuhan dirikan di atasnya. Halo generasi muda, ketika ada panggilan untuk orang-orang yang ada dalam luka hati, orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, maaf, yang maju ke depan itu 1/4 dari jumlah yang hadir peserta. Lama saya baru bisa akan menumpangkan tangan saya kepada orang-orang itu tadi, karena saya tidak bisa menahan air mata saya. Oh Tuhan, ini generasi gereja kami, gereja GPD, yang ternyata belum siap kalau hari Kristus itu datang. Terlalu banyak kalian begitu senang cuman lihat, oh hura-hura lagu baru, berdiri melompat KKR, ada kesembuhan, tapi lupa ada begitu banyak yang tidak siap ketika hari Tuhan datang. Saya mau tantang malam hari ini, berapa banyak yang mau berdiri sebagai tembok? Engkau berkorban, engkau berdiri sebagai tembok di gereja lokalmu, di keluargamu, di kampusmu, di sekolahmu, dimanapun engkau berada. Bukan sendirian, tapi ada atap perak yang Tuhan sertai memahkotai tembokmu. Dan engkau akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Silahkan datang coretan itu, silahkan datang panah api dari si jahat. Tapi padamu, padaku, pada kita ada panah mujizat-mujizat yang Tuhan akan lemparkan. Yang setuju katakan amin. Wow, haleluya. Engkau bukan hanya memulai sesuatu yang baik, tetapi engkau akan mengakhiri dengan baik, menyelesaikan. Sama-sama dengan saya katakan malam hari ini, menyelesaikan. Tempat ini, CYCI ini akan menjadi tempat di mana Tuhan akan memulai sesuatu yang baik atas hidupmu. Tapi itu belum cukup. Engkau harus menyelesaikan sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Tuhan, inilah hidupku. Lebih rendah lagi. Boleh. Inilah JJ naik. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citamu, masa depanku. Berapa banyak yang percaya masa depan ini pun jadi milik Tuhan?
apa yang menjadi tujuan Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidupmu. Dengar baik, bukan untuk dirimu sendiri, tapi engkau ada untuk tujuan Tuhan bagi kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Hari ini, entahkah engkau adalah orangnya yang belum siap, maaf, bagaikan anak perempuan yang belum memiliki buah dada, ataupun ada orang-orang di sekitarmu yang sama seperti itu, yang belum siap. Tapi malam hari ini ada jalan keluar yang luar biasa. Harus ada tembok yang berdiri. Yang setuju katakan amin. Tembok yang akan mempertahankan engkau tetap sampai engkau bisa menyelesaikan sampai di akhir. Saya akan berdoa secara khusus malam hari ini. Saya izinkan kalian tetap duduk, karena saya akan bicara dan hanya akan berdoa secara khusus malam ini untuk orang yang mengerti panggilan hidupnya bagi Tuhan, yang rindu menjadi tembok di mana ada atap perak. Dengar baik ya, atap perak. Atap perak. Engkau bukan seperti standar yang sekarang, di kelas biasa-biasa, di kampus biasa-biasa, di pekerjaan biasa-biasa. Itu atap jerami, itu rumput, itu kayu biasa yang akan hilang begitu saja. Tapi dengar baik, ada atap perak. Ada atap perak yang luar biasa, yang berharga, yang punya nilai kemuliaan. Itu yang Tuhan mau. Malam hari ini Dia akan berikan itu kepada orang yang menyediakan dirinya untuk menjadi alat Tuhan. Berdiri bagi generasi ini, berdiri bagi gereja lokalmu, berdiri bagi komunitas anak-anak muda. Kalau engkau orangnya, secara khusus mari engkau bangkit berdiri, datang ke depan. Rindu menjadi tembok-tembok yang berdiri dan mengalami. Haleluya. Iya, Ras. Gak usah buka mata, gak usah lihat kanan kirimu. Berdiri di depan, berdiri di depan, berdiri. Gak usah duduk, berdiri. Ada pengurus-pengurus youth di gereja kalian. Kalau engkau ingin melihat ada ledakan di gereja lokalmu untuk anak-anak muda, makin-makin berdiri. Engkau bagaikan tembok itu. Selesaikan sampai akhir. Percaya Tuhan sudah melakukan yang baik, yang memulai yang baik. Dan malam hari ini Dia akan mulai yang baik itu dan akan selesaikan sampai akhir. Ketika kau membuka hatimu. Biar Allah masih. Yang lain tutup mata, gak usah lihat berapa banyak yang hadir. Saya gak peduli. Yang maju ke depan berapa banyak. Satu orang pun saya